Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sri Wahyuningsi, tingkat 2A, jurusan D3 Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kendari. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah video yang berjudul tentang CA-MAMAE atau kanker payudara. Nah, teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi mendengar kanker payudara. Pasti sudah sering kita dengar di kalangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya kanker payudara itu apa, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan CA-MAMAE atau kanker payudara yaitu adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker biasa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Faktor-faktor risiko terjadinya kanker payudara. Yang pertama, riwayat pribadi tentang kanker payudara. Kedua, anak perempuan atau saudara perempuan atau hubungan keluarga langsung dari wanita dengan kanker payudara. Ketiga, menarke dini. Keempat, nulipara dan usia maternal lanjut saat kelahiran anak pertama. Kelima, menopause pada usia lanjut. Keenam, riwayat penyakit payudara jinak. Ketujuh, pemajanan terhadap radiasi ionisasi setelah masa pubertas dan sebelum usia 30 tahun berisiko hampir 2 kali lipat. 8. Obesitas atau risiko terendah di antara wanita pasca menopause. 9. Kontrasepsi oral. 10. Terapi pergantian hormon. 11. Masukan alkohol. Tipe-tipe kanker payudara. Yang pertama, karsinoma duktal menginfiltrasi, terjadi sekitar 75%. Karsinoma duktal berasal dari sel-sel yang mengelapisi saluran menuju puting susu. Kedua, karsinoma lobular menginfiltrasi, terjadi sekitar 5-10%. Ketiga, karsinoma lobular mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, biasanya terjadi setelah menopause. Keempat, karsinoma medular, terjadi sekitar 6%. Kanker ini berasal dari kelenjar susu. Kelima, kanker musinus, terjadi sekitar 3%. Keenam, karsinoma inflamatori, terjadi sekitar 1-2%. 7. Penyakit paget payudara. Penyakit kanker ini jarang terjadi. Pemeriksaan kanker payudara. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Kedua, pemeriksaan mamografi. Pengujian MAMAE dengan menggunakan sinar untuk mendeteksi secara dini, memperlihatkan struktur internal MAMAE untuk mendeteksi kanker yang tidak terabah atau tumor yang terjadi pada tahap awal. Ketiga, pemeriksaan ultrasonografi biasanya digunakan untuk mendeteksi luka-luka pada daerah padat pada MAMAE. Ultrasonografi berguna untuk membedakan tumor sulit dengan kista. Keempat, pemeriksaan termografi mengukur dan mencatat emisi panas yang berasal dari MAMAE atau mengidentifikasi pertumbuhan cepat tumor sebagai titik panas karena peningkatan suplai darah dan penyesuaian suhu kulit yang lebih tinggi. Kelima, pemeriksaan stereoterapi memberikan dan memasukkan kontraks yang lebih tajam antara pembuluh darah dan jaringan yang padat. Keenam, pemeriksaan biopsi untuk menentukan secara meyakinkan apakah tumor jinak atau ganas dengan cara pengambilan massa. Ketujuh, pemeriksaan CT scan dipergunakan untuk diagnosis metastasis karsinoma payudara pada organ lain. 8. Pemeriksaan hematologi, yaitu dengan cara isolasi dan menentukan sel-sel tumor pada peredaran darah dengan sedimental dan sentrifugis darah. Penanganan medis kanker payudara. Yang pertama, pembedahan,
Kedua, radioterapi, yaitu kombinasi dari terapi lainnya, tapi tidak jarang pula merupakan terapi tunggal. Ketiga, semoterapi, pemberian obat-obatan anti kanker yang sudah menyebar dalam aliran darah. Keempat, manipulasi hormonal dengan obat-obatan golongan tamoxifen untuk kanker yang sudah bermetastase. Dapat juga dengan dilakukan bilateral oophorectomy, dapat juga digabung dengan terapi endokrin lainnya. Pencegahan dini kanker payudara. Yang pertama, berdirilah di depan cermin dan perhatikan apakah ada kelainan pada payudara. Biasanya kedua payudara tidak sama. Putingnya juga tidak terletak pada ketinggian yang sama. Kedua, letakkan kedua lengan di atas kepala dan perhatikan kembali kedua payudara. Ketiga, bungkukan badan hingga payudara tergantung ke bawah dan periksa lagi. Keempat, berbaringlah di tempat tidur dan letakkan tangan kiri di belakang kepala dan sebuah bantal di bawah bahu kiri. Rabalah payudara kiri dengan telapak jari-jari kanan. Periksalah apakah ada benjolan pada payudara. Rabalah payudara kiri dengan telapak jari-jari kanan. Periksalah apakah ada benjolan pada payudara. Kelima, periksa dan rabalah puting susu dan sekitarnya. Pada umumnya, kelenjar susu bila diraba dengan telapak jari-jari tangan akan terasa kenyal dan mudah digerakkan. Bila ada tumor, maka akan terasa keras dan tidak dapat digerakkan atau tidak dapat dipindahkan dari tempatnya. Itulah tadi tampilan video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.